Ustadz, ana dikata-katai sombong sebab ana kalau lewat jalan di depan perempuan, ana memalingkan muka di hadapan cewek itu. Bagaimana sikap ana? Kalau lewat cewek nggak perlu begini, tundukkan pandangan. Ngapain? Ya, nanti dikira sombong. Ya. Kita tundukkan apa? Pandangan. Tundukkan pandangan. Lewat ibu-ibu kita salami, assalamualaikum bu. Nggak jadi masalah. Jadi masalah kalau satu lawan satu, ini bahaya. Tapi kalau rame-rame ibu-ibu nggak jadi masalah. Kita ramah lah. Sampai ketemu orang apa? Salamin. Ada ibu-ibu mungkin duduk kita salami, assalamualaikum bu. Misi bu. Ini kan adabnya orang baik seperti ini. Menghormati yang tua, menyalami orang yang duduk. Ya. Tapi kalau dikhawatirkan fitnah, ya misalnya ceweknya satu lawan satu, ya mungkin ini apa? Khawatir kalau kita salam mungkin dia jatuh hati, ya ini repot. Tapi tidak perlu kita palingkan wajah, kita tundukkan pandangan. Tundukkan apa? Pandangan. Ustadz, bagaimana jika ada seorang istri yang tunduk dan patuh pada perintah Allah, tetapi dengan suami selalu meremehkan apa-apa yang sudah diusahakan olehnya? Selalu tidak pernah merasa salah, apalagi meminta maaf. Apakah kalau suami tidak ridho apa yang dimakan dan dipakai istri membuat terhalang pahalanya dan ibadahnya? Ikhwan, ini masalah rumah tangga suami istri. Dua-duanya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana dua-duanya taat kepada Allah, serajin ibadah, rajin salat, dan di antara bentuk taatan kepada Allah adalah berbuat baik kepada pasangannya. Subhanallah, Rasulullah SAW menjadikan indikasi kedekatan seorang dengan Allah dengan berbuat baik kepada pasangannya. Suami di antara indikasi dia adalah orang yang dekat dengan Allah adalah dia berbuat baik kepada istrinya. Kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, artinya apa? Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Jadi kalau seorang ingin mengukur saya ini baik enggak di sisi Allah, di antaranya dengan bagaimana baik dia terhadap istrinya. Orang yang paling berhak untuk kita lembuti, orang yang paling berhak untuk kita baiki adalah istri kita. Yang paling kita bertutur kata dengan tutur kata yang indah istri kita. Istri kita yang telah mengandung anak-anak kita, yang telah melayani kita, yang telah membantu kita. Ya. Dia adalah orang yang paling banyak jasa kepada kita, maka dia yang paling berhak untuk kita baiki. Dan kalau kita baik sama istri kita, kedudukan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga istri pun demikian. Seorang istri kalau ingin tahu dia dekat dengan Allah atau tidak, maka lihat bagaimana kedudukan dia di hati suaminya. Kata Nabi SAW kepada seorang wanita, "Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Sungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Dan sering saya sampaikan, sebagaimana seorang wanita tatkala berbakti kepada ayah dan ibunya dia merasa berpahala, demikian juga tatkala dia berbakti kepada suaminya. Ya. Tatkala seorang wanita lemah lembut kepada ayah dan ibunya, dia merasa dapat pahala, ketahuilah kalau dia lemah lembut kepada suaminya, dia juga dapat pahala. Kalau dia patuh sama ibunya dapat pahala, patuh sama bapaknya dapat pahala, dia patuh sama suaminya juga dapat pahala. Kalau suaminya sudah ridho sama dia, maka pintu surga terbuka lebar-lebar buat sang wanita tersebut. Oleh karenanya perlu hilangkan ego, jangan sampai seorang hanya rajin sholat namun sama pasangannya tidak berakhlak yang mulia. Apakah termasuk jual beli yang dilarang ketika menempel promosi atau menyebar brosur katalog yang berisi produk bisnis atau enggak sengaja ngobrol-ngobrol bisnis atau yang menyerempet-nyerempet bisnis dalam masjid walaupun belum terjadi transaksi bisnis? Iya, ini sebaiknya dijauhi. Sebaiknya dijauhi ya perdagangan atau hal-hal yang menyerempet kepada perdagangan, promosi maupun yang lainnya jangan dibicarakan di masjid. Masjid adalah tempat untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya keluar sebentar bicara tentang perdagangan enggak jadi masalah. Ustadz, bagaimana cara menjaga iman ini agar selalu stabil? Karena ana sudah merasa resah dengan dosa-dosa ana yang telah ana lakukan. Dan apakah Allah mengampuni dosa-dosa yang selama ini lakukan? Iya, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seorang beriman, saya katakan seorang beriman bukan berarti dia tidak berdosa. Seorang bertakwa mungkin untuk berdosa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan sifat-sifat orang bertakwa,
Kata Allah, "Uiddat lil muttaqin," surga itu disiapkan bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang mengampuni kesalahan orang lain. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang tatkala melakukan perbuatan keji, artinya apa? Orang bertakwa mungkin melakukan perbuatan keji. Au dzalamu anfusahum, atau melakukan dosa-dosa kecil. Namun sifat mereka zakarullah. Setiap mereka bermaksiat, mereka selalu ingat kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, tidak terus-terusan. Oleh karena seorang yang beriman terkadang terjerumus dalam kesalahan. Namun ciri orang beriman tatkala bersalah langsung beristighfar, langsung kembali kepada Allah, langsung menyesali perbuatannya. Dan Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika seorang hamba bertobat dengan memenuhi persyaratan taubat, yaitu meninggalkan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulanginya dan menyesali dosa tersebut, ya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena Allah berfirman, ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang asrafu, berlebih-lebihan dalam kemaksiatan. Asrafu itu israf, dalam bermaksiat. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Oleh karena saya katakan, bukan ciri orang beriman tidak boleh berdosa. Tidak. Orang beriman mungkin berdosa, namun ciri orang beriman kalau berdosa langsung beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah kedudukan seorang mukmin berbeda tingkatannya di surga dan apa faktornya? Jelas. Surga itu jannat darajat. Wa likullin darajatum mimma amilu. Masing-masing derajat bagi apa yang mereka lakukan. Sebabnya perbedaan amal. Allah Maha Adil. Tidak sama antara orang yang rajin bersedekah dengan orang yang pelit. Tidak sama orang yang salat malam dengan orang yang tidak salat malam. Sama-sama dapat surga, namun surga bertingkat-tingkat. Apa yang dilakukan penghuni surga dalam kehidupannya? Ya bersenang-senang. Bersenang-senang. Di surga tidak ada khauf, tidak ada hazan, tidak ada sedih, tidak ada khawatir, isinya senang terus. Tidak ada capek, tidak ada letih, tidak ada lapar, tidak ada haus, isinya senang terus. Bila lelaki atau wanita belum menikah, bagaimana nasib mereka di surga? Orang yang di surga tidak ada laisal fil jannah a'zab, tidak ada seorang yang bujangan di surga, enggak ada orang bujangan di surga. Orang yang di surga pasti menikah. Wanita yang belum punya suami atau cerai dari suaminya atau suaminya kafir, suaminya masuk neraka jahanam, kalau masuk surga pasti menikah dengan lelaki yang tampan. Pasti dia bahagia. Kapan kita bisa jumpa sama istri, anak serta ortu di surga? Ya, enggak tahu ya. Pokoknya masuk surga atur sendirilah kalau bertemu. Pokoknya kalau udah masuk surga ketemu bareng-bareng, mau jumpa ya urusan nanti di sana. Mau main bola dulu, mau apa dulu, nanti mau ketemu bapak ya terserah, nanti atur aja di sana. Bagaimana komunikasi penghuni surga dengan penghuni neraka bisa terjadi? Wallah alam bagaimana, yang jelas ada komunikasi. Namun ayat-ayat menunjukkan tidak selalu. Namun pernah terjadi apa? Komunikasi. Bagaimana jaraknya, teriak-teriakan atau bagaimana? Apakah kampung sini kampung surga sebelah kampung neraka? Gitu ya, kita enggak tahu bagaimana. Itu urusan nanti di sana. Ya, tidak dijelaskan bagaimana cara mereka berdialog, apakah dempet-dempetan, jauh-jauhan atau apa. Namun kalimat wanadau, mereka berseru, itu seakan-akan ada apa? Ada jauh. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktunya. Ustaz, bagaimana berjualan di halaman sekitar masjid yang tidak digunakan untuk sholat? Mohon penjelasannya. Kalau masjid ada pagarnya, kemudian di luar pagar, maka itu jelas tidak jadi masalah. Atau seperti ini merupakan bagian dari masjid, jadi
ada sebagian ulama yang membedakan. Jadi dilihat dari yang mulhaq dengan masjid. Jadi ada sesuatu yang diikutkan dengan masjid. Kalau yang diikutkan dengan masjid digunakan untuk salat, maka itu jelas tidak boleh berjualan di situ karena itu tempat untuk salat. Contohnya pelataran yang ada di Masjid Nabawi. Pelataran di Masjid Nabawi itu digunakan untuk apa? Untuk salat. Maka orang tidak boleh berjualan dalam pelataran kecuali di luar pagar masjid, di luar pagar masjid. Ada sebagian masjid yang tidak ada apa? Tidak ada pagarnya. Contohnya Masjidil Haram. Masjidil Haram tidak ada pagarnya, namun ada batasannya. Batasannya tidak ada jalan juga. Batasannya berupa tegel, tegel putih sama tegel yang lain. Tegel putih di Masjidil Haram, yang sebelahnya sudah masuk toko-toko. Orang sudah jualan sekitar masjid. Padahal sering juga toko-toko itu digunakan untuk sholat, tetapi dia asalnya bukan dibangun untuk masjid. Oleh karena seperti Darut Tauhid, hotel Darut Tauhid atau hotel misalnya hotel hotel apa namanya? Darut Tauhid sebelahnya sih hotel apa? Sebelah Zamzam, antara Zamzam dengan Darut Tauhid. Apa? Hilton sering digunakan untuk apa? Untuk sholat. Ya, Zamzam juga sering digunakan untuk sholat. Namun pembangunannya asalnya bukan buat untuk apa? Untuk masjid. Dan dia bukan areal masjid. Oleh karena misalnya kalau ada halaman masjid yang dia sambung, orang kalau mau ke tempat tersebut sudah dibuat tegelnya nyambung terus, akan-akan dia bagian dari masjid, maka ini tidak boleh digunakan untuk dagang. Tetapi kalau memang dibuat bukan untuk sholat, memang ini bagian di luar dari masjid, ya, maka ini boleh berdagang di situ. Allah alam bisawab. Karena masjid asal namanya adalah tempat untuk sujud, tempat untuk apa? Ibadah, tempat untuk ibadah. Ada sebagian masjid yang arealnya sangat luas. Sangat luas. Kita dapati ada orang berjualan di tanah tersebut. Tanah itu memang bukan buat apa? Bukan buat sholat. Dan memang dia termasuk tanah masjid. Tetapi memang tidak digunakan untuk ibadah. Orang buang ludah di situ. Orang terkadang ada buang air kecil di situ, ya. Namun ini bukan buat sholat, maka ini seperti ini boleh untuk apa? Untuk berdagang. Allah alam bisawab. Demikianlah para ikhwan dan akhwat apa yang bisa saya sampaikan pada pengajian kita kali ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.